untuk isi perut lah kebutuhan itu saat dia ada job. Sementara kalau pandemi ini hajatan dilarang kalau pas pendekatannya. Tak tanya kenapa nggak dapat, alasannya pekerjaannya di situ. Nah itu Nggak tahu lah gimana, itu urusan ya. mereka sama para malaikat. Tapi ketuk palu anggaran itu tahun kemarin, jadi alhamdulillah tahun ini nol budget, kita tidak punya anggaran. Cuma maka tahun depan kita berharap itu sudah mengklasifikasikan bantuan-bantuan apa yang harus kita berikan. Selamat datang di Baby Beba. Bebas bicara, bebas bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya, salam sehat untuk kita semua. Sore ini bersama saya Untung Wijaya, kita dalam program Baby Beba, bebas bicara, bebas bahasan, dengan konteks topik tema kita hari ini adalah eksistensi seni pertunjukan rakyat di era masa pandemi. Telah hadir di tengah-tengah kita bersama Pak D. Abdul Hakim Mahdi, SPD, Ketua Jambi Dangdut Community ya Pak D ya. Selanjutnya yang kedua, Ki Raden Edi Kuncoro. Ini budayawan kita, praktisi seni kita. Dan juga beliau ini yang saya tahu sangat multi talenta. Ya Mas Edi ya. Makasih ya. Salam. Gimana kabarnya nih Pak D? Alhamdulillah sehat walafiat. Belum pernah ini ya, positif ya Pak D? Kalau belum itu bahasanya mau. Saya insya Allah tidak. Oh siap, insya Allah. Semua kita di sini mudah-mudahan terhindar dari itu ya. Ya, Mas Edi belum juga ya Mas Edi ya? Ya kita doakan mudah-mudahan Jangan apa nih? jangan sampai kena COVID lah. Hah. Karena kalimat belum itu kesannya intervensi kan itu. Siap ya. Siap. Oke, ini pertama kita langsung ke Pak D nih, Pak D. Di hampir 2 tahun di era pandemi ini pertunjukan rakyat kita nih khususnya di seni musik dangdut nih gimana nih perkembangannya, progresnya atau eksistensinya gitu, Pak D? Selama 2 tahun ini, jadi ini menjadi problem di anggota kami JDC, yang notabene anggota kami itu adalah dari owner, pemusik, penyanyi, bahkan sampai rodetnya terkadang tukang mengangkat alat. Sisi lain, kawan-kawan ini banyak yang menggantungkan hidup dari profesionalisme seorang seniman. Jadi, seniman itu akan jalan, ya, katakanlah untuk mengisi perut lah kebutuhan itu saat dia ada job. Biasanya kalau tidak pandemi setiap minggu job dan hari-hari lain. Tetapi kondisi sekarang karena situasinya kita dalam keadaan pandemi, dia mau tidak mau harus menerima. Padahal sisi lain ini sangat diperlukan karena dari situ ada masukan untuk biaya hidup. Yang ada yang protes, ada yang begini. Namun kami tetap mengedukasi anggota. Inilah yang harus kita ikuti. Nah, jadi kalau untuk kami anggota JDC, pandemi ini sangat luar biasa dampaknya. Sementara kalau pandemi ini kan hajatan dilarang kalau pas penyekatan kan. Nah, sementara kami jobnya ya waktu pas hajatan. Tunggang, orkes dan lain sebagainya seperti itu. Jadi aturan baru yang PPKM ini itu belum membolehkan ya Pak dia untuk kawinan itu diisi sama musik-musik. Nah kurang tahu kalau di kota ada yang pakai musik, ada yang enggak. Cuma pada kondisinya kami selama di booking lah ya, di teater orang untuk hajatan dan itu tidak bermasalah, kami kawan-kawan siap tampil. Kalau di daerah kabupaten masih jalan ya yang tidak masuk zona merah ya Pak dia? Iya, setahu saya ini kalau zona oranye tidak zona merah itu dibolehkan. Dibolehkan tapi ya. dengan protokol prokes yang ketat. Gitu. Tapi itulah konsekuensinya di situ profesionalisme kan. Nah, bicara era pandemi ini kan kemarin yang saya tahu tuh ada bantuan buat pelaku-pelaku seni. Itu kayak mana tuh Pak D? Anggota Pak D udah terdata semua masuk di dalam apa? Di dalam pengajuan ke pemerintah. Dan kebetulan juga di tengah-tengah kita juga ada Bang Jeffrey. Insya Allah kita aminkan ya. Nah, jadi gini Pak D, ada pendataan gitu kan. Ketika nanti anggota Pak D, pasukan Pak D itu terdata semua masuk di dalam database-nya itu yang bantuan untuk pelaku-pelaku seni itu, dan itu insya Allah kan dapat lah bantuan gitu.
Nah, itu belum ada Pak dia. Setahu saya belum. Oh, belum. Dari Dinas Pariwisata juga tidak ada pemberitahuan dan kami memang belum tahu kalau memang ada. Kalau ada, alhamdulillah, ini senang. Iya. Cuma selama ini yang dapat bantuan yaitu dari anggota kami itu melalui ya bansos kabupaten kota, bantu provinsi, bantu pusat itu melalui di mana di domisi itu yang terdampak COVID. Jadi bukan atas nama kelembagaan, organisasi Atau pelaku belum ya Pak dia? Belum ada. Oh, nanti kita mintain pendapat sama Bang Jeffrey ya Pak Ya, dia saya minta mengenai Bang itu. Jeffrey juga peduli karena kami ini organisasi bukan, mohon maaf, bukan kaleng-kaleng. Kami terdaftar resmi dan kami insya Allah selama ini akan membackup, membantu program pemerintah. Itu Siap, kalau Bang siap. Jeffrey ada, tolong dengar itu. Itu kan bahasanya. Tapi Iya. ini memang benar-benar. Oke, siap Pak Edi. Kita beralih ke Mas Edi nih. Mas Edi, sebagai budayawan dan praktisi, ada nggak ide-ide dari Mas Edi bagaimana teman-teman kita pelaku-pelaku seni, khususnya pelaku seni pertunjukan nih, di era pandemi ini bagaimana menyiasatinya agar dapur sedikit ngebul lah Pak Iya, dia. iya. Di era apa kita digitalisasi ini atau gimana itu ada nggak siasat? Oh ya, Mas Edi juga di asosiasi itu ya apa? Perkumpulan seni itu apa, saya lupa namanya itu Pak Edi. Apa Mas Edi? Apa namanya itu? Sekalian itu nanti dijelaskan Mas Edi. Silakan Mas Edi. Jadi begini, ide dan gagasan itu waktu genting-gentingnya COVID, itu kami sepakat untuk ngamen secara kolektif. Artinya beberapa kawan memang sudah kita setting pakai gamelan, bawa kuda kepang, ada yang berdiri di Simpang BI, di TAC, di Tugu Juang, di Taman Jomblo, di Simpang Jelutong. Kami akan membuat sebuah pertunjukan bareng, walaupun bahasanya kita ngamen tapi ngamennya biar kelihatan tertib. Ya kan kita siapkan kotak, ya memang kita ngamen dengan tari-tarian, dengan musik dan lain-lain. Ide gagasan itu setuju waktu itu oleh kawan-kawan pekerja seni tradisional. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ada perubahan, ada dinamika. Ini COVID kayaknya sudah agak kurang. Sehingga kawan-kawan yang tadinya cancel job, akhirnya dia mulai lagi. Jadi kawan-kawan kita ini walaupun tinggal di kota Jambi, kami ini sudah melampaui batas wilayah. Kami ya pernah ngejob sampai ke, kalau ke namanya Sungai Lilin, ke Banyulincir itu sudah hampir tiap minggu. Ada yang sampai ke Riau, ke wilayah-wilayah kabupaten seprovinsi Jambi. Karena perlu kita ketahui memang mayoritas masyarakat kita ini kan Jawa. Yang kedua mereka juga butuh kuda lumping, campur sari, wayang dan lain-lain. Sehingga saat itu kami bisa memenuhi kebutuhan itu dan berjalan. Tapi tiba-tiba muncul ada zona merah dan lain-lain. Sampai akhirnya muncul peraturan dari wali kota, kalau di Jambi ini, di kota Jambi, bahwa ada penyekatan lagi, ada beberapa zona merah lagi. Selincah dan beberapa titik-titik tempo hari, sehingga hajatan diperbolehkan tapi tidak boleh pakai hiburan. Ya, artinya hajatannya dibatasi cuman sebatas nikah. Kalaupun undangan juga dibatasi hanya beberapa orang, tapi nggak boleh pakai hiburan. Akhirnya ya waktu terus berjalan, kita ini mengikuti dinamikanya pemerintah. Ketika pemerintah ini sudah bisa dibuka lagi wilayah itu, main kita mulai pentas, bahkan terakhir 2 jam. Kebetulan pemain kan memang ada sekatan alat musik gamelan, sehingga otomatis jaraknya 1 meter 1 meter, dan mereka pakai masker. Pertunjukan wayang hanya 2 jam. Selain doa dan usaha yang itu untuk memanfaatkan teknologi ini, ada nggak kepikiran Mas Edi bagaimana menyikapi ini supaya pemasukan tetap dapat tapi kita memanfaatkan era 4.0 ini gitu. Ya, akhirnya ada yang tiba-tiba jualan mie goreng, jualan pangsit, terus via online, ada yang jualan topeng, ada yang buka tutorial membuat kuda lumping dari bahan bambu, ada yang jualan reparasi kendang dan lain-lain. Yang kawan-kawan yang wilayahnya di wilayah berkesennya ya seperti itu.
Ada. Bahkan ada yang kan mereka sebagian juga punya pekerjaan lain. Pagi jualan bakso, malam main campur sari. Atau minggu baksonya tutup, atau minggu baksonya istri yang jalankan. Kawan si pemain itu dia ngejob. Artinya memang ada beberapa yang ada double job. Satu punya pekerjaan urusan bisnis, ya jualan bakso, jualan es tebu, jualan gorengan, jualan sate dan lain-lain. Tapi di sisi lain ya memang ada kawan yang memang betul-betul dia pekerja seni murni. Nah karena dia pekerja seni murni, dia punya skill bisa membuat kendang, ya jualan kendang lewat online. Nah, itu tadi bicara kita teman-teman kita pelaku seni yang sedikit punya skill lain, gitu Mas ya. Nah, ini kalau permasalahannya sekarang kalau memang benar-benar memang di seni itu Pak De, kayak penyanyi misalnya Pak De, ya dia nggak bisa cuma nyanyi itu Pak De. Nah itu gimana Pak De caranya Pak De? Ada nggak solusi kepikiran JDC untuk memikirkan misalnya ini bayangan saya aja Pak De, misalnya kita live Facebook atau IG gitu kan, buat kita penyanyi kita nyanyi di situ kan, tapi kita cantumkan di situ nomor rekening. Nah, ada yang nyawer mau apa request lagu sekian sukarela atau dibatasin itu ada nggak? Karena saya ada beberapa kali nonton ada begitu Pak De. Kalau kami dari pengurus itu belum sampai ke situ. Coba di sisi lain ya pengurus ini juga punya tanggung jawab lain. Ini contoh saya ini di luar JDC organisasi, saya juga aparat pemerintah yang notabene saya ketua Satgas Covid kecamatan kebetulan dengan jabatan saya. Jadi kadang-kadang tidak terpikirkan ke situ. Inilah satu kekurangan dari kami pengurus. Tetapi kami tetap memantau penyanyi, pemusik. Ya mungkin nanti kita bisa bekerja sama juga di sini juga hadir tuh Ridu sebagai orang event organizer tuh Pak De. Bisa diiniin kan, bicarakan, kita mana tahu dapat solusi untuk apa? Bagaimana teman-teman memanfaatkan skill untuk mencari rezeki gitu. Iya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang Pak De gitu Pak De. Nah itu tadi bicara pendataan pelaku seni. Itu Mas Edi gimana komunitasnya? Di kota, khususnya seni tradisional ya. Kota itu ada 34 kelompok kuda lumping. Kerawitan itu ada 3. Kemudian ada komunitas solawatan namanya Janengan atau Janjaneng. Itu ada komunitas itu ada 3. Di Palimo, di Simpangkawat sama di Balangbanjar. Belum wayang. Nah, kita punya 20 yang kita punya data, kita punya 87 penyanyi campur sari dan sinden. Termasuk pemain keyboard, kendang, kita punya datanya. Nah, karena kita sudah melakukan pendataan khusus di kota ya. Karena kita tinggal di kota. Nah, kalau skopnya provinsi, itu Reok itu ada 39 grup provinsi. Itu data tahun 2015. Artinya sekarang ada pengembangan. Karena grup-grup ini banyak, maka kita juga tidak bisa bekerja sendiri. Tiap hari kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk membantu menjembatani kita dengan Kementerian Pusat. Sehingga ada beberapa sanggar yang dapat bantuan dari pusat. Sekitar 100 sampai 150 juta. Oh, satu sanggar. Karena sebenarnya di kementerian itu kan ada yang rutin itu ada 2 program. Ada program bantuan untuk pertunjukan. Artinya bantuan itu harus dihabiskan untuk kegiatan pertunjukan. Bisa festival, bisa pertunjukan. Ada bantuan yang ini digunakan untuk bantuan belanja. Untuk inventaris, untuk alat-alat sanggar. Dan Jambi hampir tiap tahun sebenarnya ada yang dapat bantuan itu melalui Dinas Pariwisata Provinsi yang artinya beliau menjembatani sebagai dramatur pariwisata Provinsi Jambi menjembatani ini dan sudah ada yang dapat bantuan. Nah, bicara pendataan dan bantuan itu nanti kita langsung saja meminta penjelasan ataupun arahan setelah hadir di Tapi itu punya syarat, karena ini kan duit negara. Jadi sanggar itu harus punya legalitas, harus punya akte pendirian sanggar, notaris, NPWP sanggar, rekening sanggar, ada kegiatan, ada pengurus sanggar. Nah, yang sekarang kita sudah lakukan sebenarnya beberapa bulan yang lalu, kita memberikan informasi itu ke sanggar-sanggar, khususnya sanggar-sanggar tradisional. Udah disosialisasikan ya? Sudah, itu hampir 2 tahun yang lalu kita sudah sosialisasikan. Karena program itu, sebenarnya program itu banyak. Program dari Kementerian
pariwisata kebudayaan itu banyak banget. Cuman karena kawan ini kan ya mau tidak mau sebenarnya teman-teman pekerja seni itu harus update. Kalau tidak ya Tinggalan, ya. ya oke lah sebagai seniman tradisional itu kan materinya. Iya. Tapi manajemennya kan tetap harus modern. Iya. Dan itu kita sudah sampaikan ke kawan-kawan bagaimana sanggar kesenian tradisional tapi dimanage dengan cara modern. Sebab kalau tidak ya nanti kita akan ketinggalan kawan-kawan kita yang ada di Jawa sana. Iya. Kawan-kawan di sana 3 orang, yuk kita main campur sari celimen. Artinya campur sari celimen itu cukup keyboard, kendang, penyanyi, gamelan 1. Nah kita jualan, ya, kita punya linknya nih, campur sari. Disitulah dicantumkan tadi nomor rekening, terus misalnya request lagu mau lagu apa. Dan itu sekarang menjadi tren. Bahkan 1000 harinya orang meninggal pun bisa dengan hiburan seperti itu. Anak-anak ulang tahun kampung, desa, kemudian syukuran jadi anggota DPR dan lain-lain, itu di sana sudah menjadi tren. Di Jawa Pak, Di Jawa? Ya Mas Adi. Di Jawa. Oh. Itu sudah begitu muncul COVID, ada stagnan beberapa bulan, timbul ide buat wayang celimen. Misal almarhum Mas Seno Nugroho langsung buat wayang celimen. Nah, kita juga kemarin sudah sampaikan ke kawan-kawan yang di Jambi. Kita punya HP itu jangan hanya untuk WA-an terus untuk ngatoin tetangga, jangan. Tapi ini kita manfaatkan ini untuk membantu profesionalisme sebagai seniman. Iya, siap. Nah di sisi lain sebenarnya pemerintah juga harus memberikan dukungan, jangan hanya tiap hari buat peraturan. Udah boleh hanya ngomong enggak boleh tapi dia enggak memberikan jalan keluar. Karena ini apa? Kita punya pengalaman yang berdasarkan pengalaman pahit. Tahun 2020 kalau nggak salah, kami ngadep wali kota. Di kota ini ada 300 seniman, bisa seniman modern maupun seniman tradisional. Termasuk kawan-kawan pemain musik, player, penyanyi. Bisa nggak ada bantuan apapun lah dari pemerintah? Kata wali kota waktu itu apa? Ya sudah, kirimkan datanya, siapkan datanya. Kami kumpulkan data termasuk KK. Itu ada hampir 300. Kita ajukan ke Satgas Covid. Saya masih ingat tanggal 30 Mei 2020. Sampai sekarang nggak ada kabarnya. Saya masih punya bukti tanda terima mengajukannya. Nah, ini kebetulan kita perwakilan dari pemerintah kota nih nggak ada nih. Jadi belum bisa terjawab. Kalau dia mau dengar ini, dia mau manggil kita. Macam mana yang kemarin itu kelanjutannya? Kita akan senang itu. Ya, mudah-mudahan gitu. nanti ketika nonton tayangan ini Mas Adi langsung dipanggil ya, Pak Adi. Betul. Nah, ini Pak Adi. Pak Adi kan sebagai pelaku dan ketua JDC, ini kan juga sebagai aparatur sipil negara kan, dan sekarang diamanatkan juga sebagai ketua tim gugus tugas ya. Nah itu yang menyambung apa yang dikatakan Mas Edi tadi itu gimana tuh Pak Adi? Kalau setahu saya ya itu alur bantuan pemerintah itu mengenai yang terdampak COVID. Itu bantuan sosial ada dari APBD 2 itu dari kabupaten. APBD 1 provinsi, terus dari APBN. Jadi setahu saya mekanismenya itu lewat desa dan kelurahan. Data itu dikumpulkan. Jadi yang benar-benar terdampak. Jadi di desa pun dimusdeskan, artinya sudah sepakat musyawarah desa bahwa si A, si B, misalnya Pak Edi Koncor layak masuk. Yang lewat organisasi ini kayaknya belum ada. Saya belum pernah tahu itu. Pengetahuan saya sih sempat mendata itu dan sampai sekarang mungkin masih berjalan pendataan itu dan belum tutup Pak Adi. Tentunya dari instansi terkait, artinya seperti Dinas Pariwisata yang membilangi ekonomi kreatif. Nanti yang saya ceritakan tadi itu yang melalui Satgas Covid. Iya. Makanya Pak Adi, ini kan kebetulan Bang Jepri ada, mungkin tidak salahnya langsung kita mintain langsung pendapatnya nih Pak Adi. Ya betul. Iya, Mas dia setuju ya Mas dia. Karena saya dulu pernah didata, tapi bantuannya nggak kunjung juga dari sekarang. Sampai sekarang nggak dapat. Pernah didata oleh kawan di pariwisata, oleh Pak Erian Gawan atau siapa lah. Saya kirim data. Datanya kenapa nggak dapat? Alasannya pekerjaannya di situ dulu. Nah itu. Nggak tahu lah gimana. Itu urusan. Ya. Mereka sama para malaikat lah. Ya, mungkin mereka mungkin di dinas
dinas provinsi mungkin dan pusat mungkin ada mekanismenya, aturannya kan. Nah, mungkin langsung sajalah ya. Ya, terima kasih. Untuk masalah kita bicara masalah untuk bantuan-bantuan, memang betul ada mekanismenya, dan kemudian juga kita menjembatani, sifatnya masih menjembatani dengan dari pusat, baik itu dari Kemendikbud maupun dari Kemenparekraf. Nah, hanya saja kadang-kadang kita juga suka mendapat informasinya itu agak mendadak waktunya, satu masalah waktu. Kemudian kita share ke kawan-kawan. Betul kata Mas Edi tadi, kebanyakan dari teman-teman kita ini masalah legalitas. Karena yang dipinta itu rata-rata legalitas 2 tahun ke belakang. Nah, bukannya cuma 1 tahun atau sekarang ini gitu. Diminta legalitasnya dari 2 tahun ke belakang. Nah, ini yang teman-teman juga agak repot gitu. Kita agak menyayangkan juga hal ini. Tapi mau itu tetap aturan yang paling awal dipinta itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah untuk di kita juga dari provinsi, memang kita punya keterbatasan sehingga kita belum banyak memberikan bantuan-bantuan langsung secara tunai begitu ya, secara untuk organisasi. Tetapi melalui dari bidang kebudayaan ataupun beserta turunannya dan juga bidang pariwisata, itu kita ada terbatas dengan pelatihan-pelatihan ataupun BIMTEK. Nah, kemudian juga bantuan memfasilitasi haki, ya, jadi karya-karya ini dihakikan. Nah, atas dasar itu kami dari bidang ekraf memang tahun ini baru dibentuk, Kando. Tapi ketok palu anggaran itu tahun kemarin. Jadi alhamdulillah tahun ini nol budget, kita tidak punya anggaran. Cuma kami telah melakukan berbagai hal, antara lain kita menyambangi gitu. Kemarin kita ngobrol di waktu hari musik kemarin gitu ya. Kita juga menginisiasi, dipanggil untuk berkumpul semua, dan juga JDC juga hadir di situ. Nah, kemudian saat sekarang kami melakukan pendataan di tahap kedua, kebetulan secara digital elektronik, jadi bisa langsung diklik. Dimohonkan kepada semua komunitas itu juga mendaftarkan seluruh anggotanya. Sekarang lagi mendata yang namanya Siparekraf, jadi Sistem Informasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi semuanya menyeluruh. Diharapkan juga dengan data yang kita kumpulkan ini, maka tahun depan kita berharap itu sudah mengklasifikasikan bantuan-bantuan apa yang harus kita berikan, terutama untuk ruang kreatifnya. Misalkan untuk musik itu di studio musiknya, kemudian untuk di seni rupa bengkel seni rupanya, kemudian tari bengkel tarinya gitu kan. Di samping itu juga kita memberikan bantuan kepada mereka untuk memfasilitasi hakinya itu tadi. Karena di ekraf ini ada 2 pelaku kreasi langsung dan pelaku pengelola kekayaan intelektual. Nah, kebetulan di data saat ini sudah terkumpul hanya kisaran baru 20% yang punya karya sendiri. Kita takutkan gini, Bang Aco, musik dangdut itu bukan hanya saja milik kita. Ternyata Asia Tenggara ini sudah kenal lama juga dengan musik dangdut. Takutnya karya teman-teman ini begitu kita share ke YouTube ataupun ke Instagram, itu diambil oleh hakik orang dari Malaysia, Singapura. Karena teknologi ini sekarang canggih, jadi dengan mudah dia mengadopsi karya kita. Kalau kita tidak lindungi karya kita repot. Kasihan teman-teman, bisa menjadi bumerang bagi kita. Nah, dengan seperti itu maka mulailah kita dengan data yang ini. Tahun ini kita genjot untuk data ini, karena dari data itu kita bisa bicara untuk memberikan suatu bantuan-bantuan pemberdayaan kepada teman-teman, baik pelaku maupun komunitas. Oke, terima kasih Bang Jeffrey. Nah, Bang Jeffrey ini Pak Adi, Mas Adi, yang saya ketahui memang ya benar apa yang kata Jeffrey tadi. Beliau ketika jadi kepala bidang ekonomi kreatif itu memang baru, kan secara kelembagaan itu nomenklaturnya itu kan baru tuh Pak Adi ya, dan bidang itu baru.
Mas Edi dibentuk. Dan itu pembentukan tahun lalu dan ternyata tidak dianggarkan. Tapi baru bidang dan kepalanya saja orangnya yang memilih. Tapi saya lihat pergerakannya Mas Edi. Ya nanti kita perpanjang. Artinya Pak Jepri ini hanya menentukan jabatan tapi belum punya anggaran. Iya, belum ada kegiatan dan anggaran. Tapi saya lihat beliau dengan apa? Dengan militansinya. Saya lihat kita kemarin di acara Hari Musik, peringatan Hari Musik, terus yang lain-lain lah di UKM juga gitu kan. Nah, itu yang nyambung beliau ngomong tadi bahwa dari sekarang lah momentum kita untuk bersinergi lah kan. Menyiapkan program-program kita plus pendataan tadi kita sampaikan ke beliau, nanti dicanangkan di programnya bidang ekrab dan mudah-mudahan tahun depan dianggarkan ya Bang ya. Dan bisa kegiatan itu berjalan. Berarti 2021 belum? Belum, masih 0 rupiah Mas. Ya artinya kalau harus dianggarkan di 2022 sudah dianggarkan sekarang. Untuk tahun 2022. Ya. Di APBDP nggak dapat juga ya Bang, pengajuan belum ada ya. Reko pusing semua Mas ya. Reko pusing akhirnya yang bikin kita pusing semua ya dia. Ya, artinya maksudnya kan harus kita pertahankan supaya program ke depan akan menjadi lancar dan lebih baik kan. Nah, Pak De, ini menyambung yang Bang Jepri ngomong tadi tentang karya. Nah, ini selama Pak De di JDC ini karya-karya pergerakan-pergerakan apa yang telah ataupun prestasi-prestasi yang telah dilakukan di JDC yang saya tahu kemarin kan turut menghantar Hari Lidah ya Pak Dia untuk lolos ya ke 3 besar ya kemarin ya. Gimana tuh Pak Dia? Di JDC ini kita harus ngomong jujur ya. Kami organisasi ini menaungi ya, seluruh penyanyi, ya artis, pemusik, owner yang ada di Provinsi Jambi ini. Cuman kegiatan yang secara terencana dan mengarah kepada apa ya, itu belum. Hanya kami sifatnya mengkondisikan untuk menyatukan. Ke depan mudah-mudahan kita lebih dari ini, menyatukan bahwa kita bersama. Kami inginnya, maka kami tunjukkan ke publik bahwa kami bisa profesional. Nah, salah satu pembuktian profesional kita harus mengikuti sekarang, harus mendukung dan menopang apa yang didukung pemerintah untuk prokes ini kan. Jadi walaupun kadang-kadang hati pedih menangis, tapi tetap kita ikuti, jangan kita sampai ngeyel. Samina wa ta'na lah ya Pak Dia. Samina wa ta'na lah gitu. Soal dinilai ibadahnya tidak ketemu, tapi kondisi seperti ini. Iya. Namun secara kebersamaan, kami dulu sudah pernah waktu saya jadi baru-baru ketua kan, itu ada Pak Sekretaris kami juga. Kami pernah membawa juga memberi support kepada Ayudhya yang waktu itu 8 besar kalau tidak salah. Jadi minimal kami punya kebanggaan selain ini untuk menyalurkan hobi dan untuk menyalurkan kebutuhan perut untuk kawan-kawan. Ternyata JDC juga bisa mengekspos Jambi karena di Indosiar ya di audisi itu Jambi. Sementara kita tahu Dinas Pariwisata seperti Pak Jepri itu menganggarkan sekian itu tujuannya untuk mengangkat nama Jambi untuk bidang pariwisata. Nah itu kami sudah bisa. Artinya dengan tidak sengaja Jambi dikenal publik di negara ini, di Republik ini. Jadi selama ini yang kami laksanakan hanya itu. Terus kami saling asuh antara sesama anggota bahwa kita ini adalah bagian dari satu kesatuan lah, yang artinya sama-sama menjaga komitmen supaya masyarakat juga akan lebih profesional dalam menilai kami, mengakui keberadaan kami. Kalau diakui tidak diakui, JDC ini paling eksis karena setiap hajatan saya kira kalau tidak ada larangan dari Satgas pasti minimal pakai organ. Nah, itu yang ada di Jambi ini. Jadi itu pelakunya adalah kami. Iya. Jadi kami ingin dihargailah. Makanya kami juga selalu menekankan kepada anggota untuk supaya kita dihargai orang, kita harus bisa membawa diri. Artinya taat aturan. Sampailah kepada mohon maaf nih kalau dangdut itu eksis atau identik dengan tari serono, katanya pakaian penyanyinya di tebus pandang. Ya padahal jujur saja yang ngomong seperti itu seneng lihat seperti itu laki-laki kan, itu semua laki-laki hanya dia bisa ngerem atau tidak, tapi
sudah kami robah itu, mindset itu kami robah. Nah, tampil harus pakaiannya begini, dan itu sudah kami jalankan, alhamdulillah diterima di masyarakat. Jadi sudah berkurang minimal image masyarakat bahwa penyanyi dangdut itu seronok. Ternyata tidak. Karena dari kami itu, pelaku-pelaku itu juga banyak dari akademisi, ya, dari PNS ada, dari segala profesional ada. Ya ada, mohon maaf, ada istri orang, ada yang janda, ada yang gadis, itu bukan tolak ukur kami, tetapi di situ kami kebersamaan dan mari kita sama-sama jaga supaya insan musik seni di Jambi ini yang tergabung dengan JJ bisa menyuguhkan satu suguhan yang layak, tidak melanggar adat, aturan, dan yang lebih penting diakui oleh masyarakat atau publik, itu bisa dibanggakan. Nah, ini menariknya nih Pak D. Yang bahasa Pak D diakui atau tidak diakui, tapi secara faktanya dangdut itu memang bicara kita seni musik, ya itu memang musik Indonesia, kan gitu kan. Dan kalau saya melihat musik, kalau kita aliran jazz, blues, rock, itu kan dari luar semua kan Pak D. Dan ini saya pikir juga momentum lah ya, momentum dalam artian di era pandemi ini bagaimana kita ibaratnya kita gelombangi, kita menari di atas gelombang itu. Nah, saya pikir nih Mas Hedi, musik dangdut ini untuk go internasional dan untuk diidentikan sebagai musik dunia itu, saya pikir sangat representatif, sangat memungkinkan sekali gitu. Itu sudah dilakukan Rhoma Irama puluhan tahun yang lalu. Yang kedua, begitu muncul figur Didi Kempot, dia kombinasikan antara tradisi dengan tradisi dan berbagai genre. Si Didi Kempot bisa saja dangdut campur reggae, dangdut campur koplo, bahkan campur sari blues dan lain. Dan itu dinikmati dunia. Bahkan di Amerika itu kan ada tiap tahun festival lagu-lagu dangdut. Oh, sudah ada di Universitas Texas itu. Karena di sana juga ada kelompok kerawitan. Artinya dangdut itu sudah mendunia. Nah, yang harus kita lakukan sebenarnya untuk teman-teman pecinta, pemilik, perintis dan penyanyi dangdut, itu nanti perlu sebenarnya ada workshop. Nah, ini tugasnya bidang ekonomi kreatif pariwisata tadi. Oh iya, Jadi seniman-seniman dangdut kita workshop, kita bintekan bagaimana cara membuat lagu dangdut. Beatnya seperti apa, liriknya bagaimana. Siapa tahu ada kawan-kawan yang memang hobi cipta lagu dangdut tersimpan di kertas, di lemari. Dibikin partiturnya sekalian. Dengan adanya ekonomi kreatif itu kita bisa buat workshop. Nanti langsung dihakikan, minta tolong sama Bang Jepri ya. Sebelum barang ini muncul menguap kemana-mana, hakikan dulu. Haki, ini aku punya lagu dangdut. Judulnya COVID-19. Daftarkan di Haki, begitu sudah terdaftar, kita punya sertifikat, silahkan, ser. Orang tahu semua. Sehingga nanti siapapun akan mengklaim itu lagu dia, nggak bisa, karena kita sudah pegang sertifikat. Nah, ini pekerjaannya ekonomi kreatif. Bahkan dulu zaman masih Pak Irwan Munaf di Badan Ekonomi Kreatif, itu ada sertifikasi untuk pemusik. Jadi mereka adalah pemain organ tunggal. Tunjukkan sertifikat kamu. Oh, dia punya sertifikat pemain organ. Sertifikat kompetensinya itu Mas. Ya, kompetensi. Karena begini, waktu itu saya masih ingat tahun berapa ya, diundang ke istana itu bersama Papri. Papri. Waktu itu ketuanya Ibu Dewi Surya. Itulah hari musik nasional. Waktu itu masih ketua Paprinya Pak Tantowi Yahya. Karena begitu dia diangkat jadi duta besar kan ganti Pak Hendro Priyono. Nah, itu ada program-program Badan Ekonomi Kreatif yang salah satunya menyentuh urusan kesenian ini. Teman-teman pemusik itu bisa disertifikasi dan memang ke depan memang harus disertifikasi. Begitu dia lamar pekerjaan di setiap hotel, aku pemain organ profesional, ini sertifikatnya. Sudah, mereka nggak bisa nolak apa-apa. Dan mereka punya standar
bisa menaikkan standar harga. Iya. Sekarang kan ada kawan pinter main, tapi begitu disodari partitur nggak bisa baca. Dia hanya modal feeling. Itu juga susah. Untuk maju juga susah. Karena di era susah juga bukan 4.0 kan, sudah 5.0. Itu harus begitu. Iya. Nah, ini programnya ekonomi kreatif. Iya. Nah, ini Pak De, kalau menurut keterangan informasi dari Mas Edi tadi, jadi saya pikir Pak De, nggak ada alasan lagi, maaf ngomong, untuk dangdut merasa musik yang kelas 2 atau Ya. apa termasuk kan, saya pikir sudah nggak ada lagi itu alasan itu Pak De. Dan mungkin kalau ada pun yang berbicara begitu, saya pikir ya dibiarkan saja, tunjukkan saja dengan karya kita kan. Nah sekarang bagaimana itu Pak De untuk menyikapin yang informasi yang Mas Edi tadi, untuk mana tahu kedepannya ya Mas Edi ada perwakilan pelaku musik dangdut kita, dan alhamdulillah mudah-mudahan dari JDC-nya kan bisa go internasional gitu. Gimana Pak De? Jadi kesempatan ini juga ini mohon didengar kepada yang penentu kebijakan, dalam ini Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang notabene baru dilantik, Ya. melalui Pak Jepri perwakilan pariwisata, tolong akomodir kami. Kami akan siap dan ikut mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah daerah. Kenapa saya sampai ke provinsi? Karena kami organisasi ini provinsi sekupnya. Ya. Karena mohon maaf, faktanya juga JDC melalui anggotanya sudah bisa membawa harum nama Jambi. Makanya tolong dalam hal penganggaran nanti khususkan yang selama tidak nyalai aturan dan sesuai dengan yang aturan yang ada, tolong dianggarkan kalau memang benar-benar kita ingin, karena ini bisa secara tidak langsung jadi duta Jambi. Faktanya seperti itu. Di Indonesia di stasiun manapun nasional belum ada selain lewat dangdut. Jambi belum ada. Nah, terus mohon maaf, kami ini terbentuk sudah 7 tahun yang lalu. Yang dulu Dewan Pembinanya itu kebetulan Pak Bang Hasan Basri Agus, sampai sekarang masih. Termasuk sekarang Wakil Gubernur terpilih Abdullah Sani, Ya. itu Dewan Penasihat. Dan kami sudah komitmen dengan beliau Pak Gubernur terpilih. Dulu secara pribadi siap Pak komitmen. Tolong BF kami. Artinya mungkin dari sisi untuk ekspor Jambi keluar supaya dikenal Jambi, sisihkan lewat JDC. Nah dalam bentuk program apa? Karena harapan kita Jambi kan bisa lebih dikenal di kancah nasional bahkan internasional lebih luas. Ya. Saya kira efektif lewat JDC ini efektif. Ini fakta loh. Iya. Padahal kami otodidak sendiri. Ya mungkin dari Dinas Pariwisata nanti bisa mengadakan event-event kalau COVID sudah Berlalu ya. Sekarang ya event festival nanti untuk perwakilan kalau kita koordinasi dengan stasiun TV swasta yang ada, misal juara satu lagi kait saja ikutkan audisi karena menghargai prestasi yang sudah kita bentuk itu. Jadi Dinas Pariwisata yang sangat proaktif kepada kami maunya seperti itu. Jadi saya kira ke depan tidak ada alasan untuk tidak melindungi dan membina kami dan pariwisata kan lewat mana lagi? Iya. Karena gini lah, anggota-anggota JDC ini sekarang ini otodidak dan jalan sendiri karena yang jalani kebiasaan jalani untuk cari makan. Ini sedikit agak beda dengan yang disampaikan Pak Edi, beliau membidangi kesenian tradisional karawitan, kudo kepang. Kalau beliau-beliau itu, mohon maaf, ini mengharapkan hasil dari situ sangat kecil. Karena itu hanya sekedar hobi dan memang ini melestarikan budaya daerah. Yang dalam hal ini budaya Jawa, kayak seperti kudo kepang dan segala macam itu. Tapi kalau kami lain, anggota kami itu tampil, berusaha, itu pertama ya hobi ya. Kedua memang Profesi ya, profesi. Memang profesinya Pak dia. Iya, iya. Untuk kebutuhan perut. Iya. Jadi ke depan kami sangat berharap kepada Pemprov Jambi lewat Dinas Pariwisata, apapun nanti kita koordinasi seperti apa petunjuknya, kami akan upayakan. Tolong dibina kami, artinya kita dalam hal ini tanda kutip kan kelembagaan, bukan perorangan ya. Harus kita pahami dulu, jangan nanti salah persepsi atau perorangan tidak. Ya. Nah terus situasi kondisi COVID sekarang ini
kami menawarkan diri dan kami sudah upayakan melalui anggota kami dan di mana kami tampil selalu mengedukasi masyarakat. Ini menurut saya loh, ini yang orang tidak tahu apa-apa ini, taman sudah saya pikir-pikir, ini di lapangan saya temui. Untuk mensikapi kondisi COVID ini supaya cepat berlalu, tanpa ya, kalau berkaitan dengan seni yang pelaku seni, nah terus kalau yang pelaku usaha pemerintah itu kita sepakat duduk bersama. Jangan terlena saat tampil, walaupun itu ada pelonggaran, tapi tolong jaga diri. Jangan sampai nanti membuat klaster dari simulakan seperti itu. Iya. Ini tandanya bahwa permasalahan ini sangat luar biasa beratnya, tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok. Iya. Dan sangat naif, tidak akan mungkin. Pemerintah sendiri juga tidak bisa Iya. tanpa kita dukung, masyarakat apalagi. Karena ini pandemi pun dunia ya Pak, dia Iya, merasakan ya. apalagi kita pelaku seni. Ya memang harus menyadari loh. Iya. Ikuti pemerintah, jangan nanti banyak cerita protes gini diposting saat nyanyi, kadang-kadang lebay gitu, ini nggak malu lah ya. Posting ini bisa ini perbandingan sehingga memojokkan pemerintah itu Iya. sendiri. Itu kenapa sana kok bisa, ini kenapa bisa. Padahal kita ketentuannya itu adalah zona. Iya. Zona. Bahkan sekarang PPKM itu mengisyaratkan mikro itu kalau desa kami tidak bisa acara, kami adakan semacam lockdown ya, penyekatan PPKM lebih ketat. Skup desa bisa, gitu. boleh. Nah, kecamatan juga boleh, apalagi kabupaten kota boleh gitu. Itu yang harus kita sadari gitu. Oke, ini Mas Edi, terakhir penutup nih Mas Edi, Ya. harapannya nih apa nih untuk ke depan nih? Oke. Silakan Mas Edi. Sebelum kami menyampaikan harapan, barangkali kami ingin mengingatkan lagi ke teman-teman di wilayah pemilik kebijakan urusan kesenian itu. Karena menyangkut tadi dangdut itu kan memang Indonesia itu identik dangdut. Iya. Jadi orang luar negeri itu taunya dua, satu Indonesia, dua dangdut. Iya. Nah, ini bisa menjadi program rangkaian ini bisa menjadi programnya ekonomi kreatif. Satu, buatlah pelatihan atau workshop. Setelah dibuat workshop, buatlah lomba cipta lagu dangdut. Setelah dibuat cipta lagu dangdut, buatlah festival lagu dangdut dari hasil lomba cipta. Setelah festival lagu dangdut, kita kan punya Bintang-bintangnya. kader-kader ya. dangdut terus tadi itu. Kemudian ini yang bisa nanti direkomendasikan, ini ikut nih, karena apa, di ajang di pusat kan ada ajang dangdut nasional itu kan di Jakarta ada. Artinya ini kan tetap berjalan. Iya. Setahun ini saja, udah jalan barang itu. Nah, ini Pak Jepri harus nyatet ini, kalau tidak catat nanti lupa. Ini dicatat program. Harapannya, Iya. harapannya satu, pemerintah harus bijak menangani urusan COVID-19 ini, hubungannya dengan kesenian dan kebudayaan. Karena benteng terakhir setelah polisi dan tentara di Indonesia ini kebudayaan. Iya. Nah, kebudayaan itu adalah benteng terakhir setelah polisi dan tentara. Kalau tidak, kalau kebudayaannya juga tidak terjaga, wah itu sudah karu-karuan lagi. Secara tidak langsung kita ini sekarang sudah dijajah oleh orang-orang di luar sana melalui kebudayaan. Iya, setuju. Ini yang harus kita hati-hati. Dan itu tanggung jawab kita semua untuk menjaga nilai-nilai seni budaya bangsa Indonesia. Dan dangdut adalah bagian dari produk seni budaya asli Indonesia. Nah, seni-seni tradisional, udah lumping, wayang, kerawitan, ada lenong, ada dulmulo, ada mahyong, ada randai, ada tari piring, ada tari payung, ada tari kecak, dan lain-lain. Itu adalah benteng pertahanan budaya Indonesia. Kalau tidak, kita tidak bisa bayangkan 20 tahun yang akan datang itu kita belum tahu campur sari masih ada apa tidak, kuda lumping masih apa tidak, dangdut pun mungkin jangan-jangan sudah berubah warnanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti harapan kami adalah pemerintah itu jangan anggap kesenian itu hanya pelengkap, hanya penghibur. Jangan.
ini bagian dari penting untuk pembangunan. Makanya ada yang namanya pembangunan kebudayaan. Nah, kemarin ini saya sampaikan di dialog di media yang berbeda. Kalau Jambi mau maju, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur harus memperhatikan bukan hanya pembangunan fisik, tapi pembangunan seni budaya. Iya. Karena Provinsi Jambi itu kan sangat heterogen. Iya. Di sana ada saudara-saudara kita dari Banjar, dari Bugis, Manado, Minang, Mandailing, Batak, Palembang, ada Jawa, ada Bali, banyak. Artinya harus mempunyai strategi tersendiri untuk membangun daerah yang terdiri dari beberapa etnik dan suku bangsa. Mohon maaf Pak Gubernur ya. Ya, makasih Mas Edi. Terakhir nih closing statement penutup dari Pak D. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melalui forum ini Abdul Latif Mahdi yang orang kenal dengan saya Pak Kumis, bentuknya kayak ginilah, tapi jangan dipandang bentuknya, tapi punya niat, punya maksud, kita sama-sama. Jadi mari dalam kondisi COVID ini kita dari seluruh elemen sama-sama sabar, legowo, menerima, kita samakan presi bahwa memang ini ada. Baru nanti kita setelah pengakuan dari kelompok elemen masing-masing, pribadi masing ada, kita tentunya nanti akan mengerjakan pemerintah. Kita minimalnya saja kita mendukung program pemerintah. Karena menurut saya COVID ini bukan azab untuk kelompok, untuk perorangan tidak, tapi untuk seluruh. Dan untuk seluruh ini mengatasi, kalau kita tidak seluruhnya terlibat, tidak akan mungkin bisa kita atasi. Dan ini kita ambil hikmahnya. Artinya mungkin kita diingatkan oleh Allah bahwa selama ini kita kurang kesadaran kebersihan, kurang kesadaran lain-lainnya, kurang sadar kebersamaannya. Sementara negara Republik Indonesia ini bisa berdiri karena sebuah kebersamaan. Ini kita berbicara Indonesia ya, kalau luar negeri itu monggo kerso orang itu. Cuman juga keterkaitan nanti makanya kita nyikapi seperti apa Indonesia. Dan lebih kecil lagi negara Republik Jambi. Ini yang kita sama-sama. Nah, kawan-kawan pelaku seni, andai kata nanti ada pemerintah membuat kebijakan ini penyekatan tidak diizinkan untuk acara pertunjukan seni ke rakyat, ya legowo lah. Jangan nanti disalahartikan. Oleh karena itu tidak ada alasan bahwa kita tidak mau memikirkan dan ikut serta memikirkan mensikapi kondisi yang sekarang ini. Insya Allah dengan kesadaran itu dan kekompakan kita bersama, insya Allah kita bisa terlepas dari balak dan bencana yang sedang kita hadapi, yang mohon maaf luar biasa dampak dan akibatnya. Amin. Sabar, karena Allah yang tahu kenapa Allah memberikan azab seperti ini azab. Apakah teguran bagi pemerintah, apakah teguran bagi kelompok masyarakat, apa teguran bagi terutama kita ambil hikmahnya kita sendirilah secara pribadi bahwa ini azab teguran kita. Mari kita memperbaiki diri ya, kita sekarang jangan zaman kebablasan salah kaprah, kadang-kadang sedikit-sedikit saling maitu, kata Pak Edi, istilah bahasa Belanda Pak Edi Kunchoro itu maitu, yang notabene tidak bisa mencari solusi, itu namanya maitu. Maitu itu bahasa Pak Edi itu artinya mencari kesalahan dan mencaci. Sama-sama kita sadari. Terima kasih kepada Adindo yang telah memfasilitasi. Mudah-mudahan ini juga bentuk bahwa kita peduli dengan kondisi sekarang ini karena untuk mengatasi solusi ke depan seperti apa. Jadi harapan saya ke depan banyaklah orang-orang seperti Dindo ini yang berperilaku seperti ini upaya. Kalau sendiri secara pribadi mungkin tidak, tapi kalau ini disebarkan di publik mungkin masyarakat sedikit atau banyak tetap ada karena ini mengikuti. Karena ini menurut akal sehat seperti ini. Saya kira demikian kami dari atas nama pengurus dan anggota Jambi Danu Community Polri Jambi akan tetap siap dan selalu membackup pemerintah daerah Provinsi Jambi untuk melepaskan diri dari jeratan virus COVID-19 ini apapun risikonya, yang walaupun mohon maaf ini bagi kami anggota kami sangat pedih, tapi inilah adanya, tidak ada alasan untuk tidak mendukung. Jadi kami akan siap mendukung sepenuhnya pemerintah daerah Provinsi Jambi, kota dan kecamatan sampai ke kelurahan sampai ke desa. Kami anggota pengurus JDC akan siap mengikuti aturan pemerintah yang ada. Mudah-mudahan dengan kesadaran kami
dengan kesadaran kita bersama, dengan yang lebih penting dengan kebersamaan kita bersama, wabah ini akan segera teratasi. Amin. Dan mohon maaf kalau ini kurang berkenan, tapi inilah yang hati nurani paling dalam. Kalau bahasa Jambi, saya bukan menghimbau, tapi saya minta nyawa, tolong ikuti, jangan dibantah program pemerintah ini, karena ini memang banyak. Ya, mohon maaf Bunda ya. Ya, yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf atas nama pengurus dan anggota Jambi dari Pemilih Jambi, dan secara pribadi saya Abdul Hakim Mahdi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, pertama pribadi kita, keluarga kita ya, terhindar dari terpapar virus corona. Mudah-mudahan ke depan seluruh masyarakat akan semakin kecil yang terpapar COVID, sehingga bisa selesai dari negara Republik kita ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Ada kasih. satu ganjalan yang Ya. masih kami. Mhm. Kami ini belum ditawari minum dari tadi. Oh, Iya. nggak perlu ditawarin kan? Oh, Tadi ditawarin. sudah langsung. Oh ya, Mas. mari Pak. Kalau hukum Islam kalau belum ditawari haram loh. Enggak, kita kan ada Cuma iklan. beliau ini kiai, menguasai wilayah. Ya, begitulah sahabat kreatif. Sore ini kita di dalam tema Baby Beba dengan narasumber yang seru nih, Mas Edi sama Pak D nih. Terima kasih Pak D ya, Mas Edi. Semoga harapan bisa kembali normal, hidup normal lagi. Kita bisa melakukan kegiatan seni lagi ya, Pak D ya. Oke, dengan akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain kesempatan.